Assalamualaikum Pak Eko, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Eko hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik, Bu Eni. Baik, Pak Eko. Ya, Katanya ada yang mau disampaikan kepada saya. Apa itu Pak? Gimana, Bu Kalau Ika? boleh saya. sebelumnya terima kasih Oh, Bu Ika Bu belum Eni telah siap. meluangkan Bu Ika waktu belum untuk siap ya. saya. Gini Bu Eni, saya ingin curhat ke sampean untuk Pak menyampaikan Amrullah, unek-unek saya dalam pembelajaran Amrullah, Bu Ika saya di sudah siap, sekolah. Boleh Bu siap Eni? ya. Tidak Bentar. masalah, monggo Pak Eko, boleh, Bentar. boleh. Nggak apa-apa, Mau nanti cerita apa Pak? Dan apa yang mau direfleksikan sebelumnya ini? Begini Bu Eni, saya itu ada ganjalan di pikiran saya. Eh, Ini dalam menghadapi siswa saya. Saya kan mengajar PJOK di sekolah. eh, Terus saya memaklumi tingkah yang dilakukan oleh siswa saya. Dan tentunya itu dia melakukan itu pasti ada tujuannya. Karena dia ingin mendapatkan sebuah pemenuhan tentang kebutuhan dasar manusia. ya. Ya, kan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Itu Hmm, yaitu bertahan hidup, kasih betul, sayang, eh, betul. apa itu power, Ya, kebebasan, itu termasuk. iya. Yang saya lihat dari anak itu, dia ingin menunjukkan kemampuannya sebagai seorang yang melebihi dari teman-temannya. Baik. Sehingga dia suka mengganggu teman-temannya yang sedang fokus untuk belajar. Sebenarnya saya maklum dengan perilaku seperti itu, karena pasti ada tujuan yang akan dia sampaikan di situ. Namun hal itu berulang kali terjadi di setiap pembelajaran maupun istirahat, selalu ada laporan bahwa ada anak menangis itu karena dia yang menjahili. Baik. Seperti itu, nggih. Begitu ya Pak. Jadi Pak Iya, Eko ini memiliki siswa yang suka jahil, kemudian mengganggu temannya, terlalu aktif, tapi aktifnya itu mengganggu kegiatan teman yang lain. Begitu ya Pak ya? iya. Iya. Terus bagaimana perasaan Pak Eko saat melihat murid yang seperti itu Pak? Saya merasa khawatir tentang hal itu, karena eh, ada kalanya orang tua dari anak yang diganggu itu ada yang tidak terima, itu pasti ada yang seperti itu. Saya takut anak-anak yang lain menjadi tertekan dan tidak fokus dalam belajar. Mereka tidak bisa menyerap materi dengan maksimal karena diganggu oleh temannya tadi, dan banyak juga guru-guru di kelas, baik kelas yang dia dia ada di kelas, kan dia kelas 2, masih kelas 2. Dia juga mengganggu di anak kelas 1 juga. Jadi guru kelasnya itu laporan, anak ini kok seperti ini." Oh Ya, begitu takutnya ya Pak. mengganggu teman-temannya. Baik. Mungkin Pak Eko sudah konfirmasi ke guru kelas lain Pak, kalau anak tersebut juga pernah mengganggu di murid di kelas lain. Pernah kami ngobrol, bagaimana cara menangani anak seperti ini. Begitu. Menurut saya menurut saya dia itu harusnya diberi, tanggung jawab yang lebih untuk Baik, mengurangi waktu dia dalam menjahili temannya. baik. Pak, kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan anak tersebut berbuat demikian? Menurut saya itu dia melakukan itu karena ada, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya, yaitu Baik, tentang apa itu, pengungkapan kekuatan dia di baik. teman-temannya. Iya. Apa Pak Eka tahu bagaimana kondisi anak tersebut di rumah, Pak? Setelah saya mengamati dan pernah saya tanyakan ke orang tuanya,
Ternyata anak itu tergolong dalam keluarga yang broken home. Jadi orang tuanya bercerai, sehingga dia diasuh oleh ibunya dan neneknya. Jadi di Baik. rumah dia sebagai seorang laki-laki satu-satunya. Mungkin untuk kasih sayang sebagai seorang laki-laki dia butuh, sehingga pelampiasannya dilakukan di sekolah. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia itu mampu Baik. sebagai pemimpin gitu. Ya, berarti Pak Eko ini sebetulnya sudah tahu ya kondisi anak tersebut di rumah, bagaimana lingkungan keluarganya, begitu ya Pak Eko? Iya, pernah saya tanyakan seperti itu. Baik. Kemudian apa yang sekiranya Pak Eko lakukan untuk menangani permasalahan murid tersebut sehingga tidak mengganggu teman dan pembelajaran berjalan dengan lancar nantinya, Pak? Rencananya saya akan berkonsultasi dengan orang tuanya, juga dengan anaknya, tetapi dalam berbeda waktu. Baik. Itu nantinya akan membuat kalau dengan orang tua itu rencananya akan saya hubungi beliau Lanjut, untuk datang ke sekolah. Ya. gitu. Kemudian Pak Eko pernah tidak bertemu langsung dengan siswa tersebut, kemudian mengobrol? Apakah Pak Eko pernah menangani siswa tersebut secara langsung? Bagaimana caranya Pak Eko menangani siswa tersebut, Pak? Untuk mengobrol pernah, tapi tidak secara detail. Jadi mengobrol hanya sekilas saja apa yang dia inginkan. Jadi rencana saya ke Ya, depannya sebelum pembelajaran PJOK kelas 2 itu anak itu akan saya panggil baik. secara individu, Iya, curhat apa yang diinginkan dan akan saya beri tanggung jawab. Dan beri tanggung jawab maksudnya itu dia akan saya jadikan leader di kelasnya ketika pembelajaran PJOK yang saya ampu. baik. Seperti ketika berdoa sebelum pembelajaran, dia akan saya beri tugas untuk memimpin. Terus ketika praktek gerakan, dia akan pertama kali praktek sebagai contoh teman-temannya, dan saya beri tanggung jawab seperti itu untuk kedisiplinan juga. Jadi dia memimpin teman-temannya dan dengan kontrol saya sebagai guru. Jadi dia Baik. tidak punya waktu lebih untuk mengganggu teman-teman yang lain. Baik, berarti Pak Eko ini berencana anak tersebut itu akan dijadikan bahasanya itu asistennya Pak Eko lah ya, sehingga Ya, anak ya tersebut seperti itu. akan sering terlibat Ya, dalam kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa anak tersebut itu berada dalam posisi yang diakui dalam iya, kelompok tersebut. Seperti itu ya Pak Eko. iya Dengan betul sekali. cara seperti misalnya waktu berdoa anak itu yang disuruh memimpin, atau mungkin nanti waktu menyiapkan perlengkapan olahraga anak itu bisa ya Pak ya diajak menyiapkan Iya, alat-alat seperti itu bisa juga. Karena kalau dia semakin diperhatikan, mungkin dia itu semakin senang. Karena dia saya lebih diperhatikan oleh Pak Guru. Dia itu merasa senang sekali. baik. Karena dia itu menganggap bahwa lebih dari teman-teman yang lain. Iya, karena rasa kurang kasih sayang itu tadi ya Pak ya. Iya. Baik. Ini tentang skala prioritas yang akan dilakukan Pak Eko untuk saat ini ya Pak. Dari angka 1 sampai angka 10. Itu Pak Eko menempati tempat yang mana Pak? Sampai saat ini mungkin saya masih di posisi 6 mungkin. Baik, di posisi 6. Terus rencananya Bapak Eko ingin menempati di posisi berapa? Selanjutnya saya berusaha di posisi 8. Nggak mau naik lagi Pak Eko? Karena kalau sempurna di posisi 9, 10 itu eh,
Agak Menurut sulit. saya berat, ya sulit. Baik. Menurut saya juga di angka 8 harus butuh perjuangan ya Pak Eko. Iya, iya. Ketelatenan, ketekunan Pak Eko. Kemudian rencananya Pak Eko selanjutnya apa? Rencana selanjutnya saya akan tadi selain ngobrol dengan anaknya, saya juga ingin ngobrol dengan orang tuanya. Baik. Dengan cara Jadi apa Pak Eko? dengan cara orang tua diundang ke sekolah Ya. dengan seizin kepala sekolah Oke. untuk ngobrol, membahas tentang keadaan anak di sekolah dan perilakunya di rumah. Jadi ada edukasi juga oleh sekolah kepada orang tua bahwa anak itu tidak serta-merta salah. Setiap tingkah laku anak pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Bagus. Jadi anak itu tidak harus selalu dimarahi karena perbuatan salahnya. Mungkin anak berbuat seperti itu ada tujuannya pasti. Oke. Ada yang ingin diungkapkan apa. Makanya itu setiap perilaku itu selalu ditanyakan apa maksudnya. Jadi orang tua diberi edukasi tentang kasih sayang ketika di rumah. Baik. Seperti itu Bu Eni. Betul. Pak Eko tadi rencananya sudah bagus. Kemudian harapannya Pak Eko ke depannya bagaimana? Maksud saya kegiatan Pak Eko rencananya itu akan dilakukan kapan? Kalau untuk orang tua itu saya akan mengadakan jadwal dulu. Jadi longgarnya orang tua itu kapan bisa hadir di sekolah. Kalau untuk ke anaknya itu saya akan coba panggil anaknya sebelum pembelajaran PJOK kelas 2. Pembelajaran PJOK kelas 2 kan hari Selasa. Ya, Berarti insya Allah saya akan memanggilnya hari Senin untuk ngobrol, terus menjelaskan bagaimana dan pemberian tanggung jawab. Ketika hari Selasa itu langsung dipraktikkan. Seperti itu Bu Eni. baik, alurnya sudah baik sekali Pak Eko, rencana-rencana Pak Eko juga sudah baik. Pak Eko juga sudah mengungkapkan dan saya menggali itu dari Pak Eko. Ternyata idenya Pak Eko itu sebetulnya sudah bagus Pak, hanya saja tinggal melaksanakan, gitu Pak. Iya. Bagus. Sebenarnya seperti mungkin ide seperti itu sudah lama tertanam di benak saya, tapi untuk memulainya itu yang agak sulit. Tapi dengan Harus hmm, saya curhat dengan Bu Eni hari ini, jadi ada motivasi dalam diri saya itu ingin, oh ya, ini harus segera dilaksanakan untuk baik. menanggulangi permasalahan yang ada seperti Ya, itu. semoga kegiatan Pak Eko ke depannya lancar ya Pak ya. Amin, amin. Mungkin ada Amin. lagi yang mau ditanyakan Pak? Eh, ya, saya tanyakan itu kira-kira apa itu dalam permasalahan yang saya hadapi ini Ye. eh, bisa sukses enggak dengan ide saya seperti itu? Ya, kan tadi Pak Eko berencana untuk berbicara dengan orang tuanya ya Pak ya. Iya, Karena latar belakang keluarganya yang broken home, kemudian anak tersebut merasa kekurangan kasih sayang. Pak Eko nanti kan bisa menyampaikan itu pelan-pelan dengan orang tuanya supaya orang tuanya tidak tersinggung, Pak. Mungkin orang tuanya iya. menyadari dengan keadaan yang broken home seperti itu. Tetapi karena melihat tingkah si anak tersebut, biasanya orang tua itu kan tidak terima. Iya, nggih, seperti Menurut itu ya Bu Eni. menurut saya, kalau Pak Eko nanti menjadwalkan, kemudian orang tuanya menyetujui dan bisa bertemu, bisa nanti Pak Eko bisa juga membuat catatan Pak Eko. Jadi buku catatan itu Pak Eko nanti ditulis tanggal dan waktu kejadian. Sehingga Jadi ketika Pak Eko membicarakan itu kepada orang tua ada bukti. iya, seperti itu ya. Bisa, sehingga nanti orang tua tidak tersinggung.
Misalnya Iya. anak tersebut jahil kepada temannya dengan nama temannya siapa, pada tanggal berapa, jam berapa, di kelas berapa, itu bisa ditunjukkan Pak Eko, catatan buku khusus untuk anak itu. Sehingga Iya. ketika Pak Eko nanti memanggil orang tuanya dan menjelaskannya untuk menghindari rasa apa ya, tidak terima dari orang tua, Pak Eko tinggal menyodorkan sudah catatan-catatan si anak tersebut. Insya Allah Oh, kalau nggih. seperti itu akan berjalan lancar Pak Eko. Iya. Terima kasih Bu Eni atas sarannya. Baik, ada lagi Pak Eko? Nggih, sampun sudah, ndak ada. Terima kasih telah Baik, memberikan motivasi dan saran kepada saya. siap, sama-sama. Nanti juga kalau saya butuh bantuan juga pasti datang Pak Eko. Nggih, Bisa siap. ditutup berarti pembicaraan kita hari ini ya. Iya, nggih, nggih. Oke, sampai Nggih. ketemu di lain waktu Pak Eko. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam.